Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Ada yang bisa bacain? Ada yang bisa bacain ayat ke? Ya boleh, artinya boleh. Ayat ke-36 kalau nggak salah, surat At-Taubah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ithna asyara syahra. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Ya. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, jadi di sisi Allah itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berarti di situ Allah juga menciptakan waktu. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan satu makhluk yang namanya waktu. Waktu itu makhluk Allah. Waktu itu makhluk Allah. Nah, yang Allah tetapkan di waktu itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan itu bulan haram. 4 bulannya bulan haram. Jadi ibaratnya yang paling dimuliakan dari 12 bulan itu adalah 4 bulan ini. Jadi dulu orang Arab itu nggak pernah mengenal tahun. Orang Arab itu nggak mengenal tahun. Orang Arab itu mengenal bulan. Orang Arab mengenal hari, dan orang Arab mengenal bulan. Tapi dia nggak pernah mengenal tahun. Orang Arab tahu Senin, Itsnin, Tsulatsa, Arbi'ah, Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat, Al-Ahad. Mereka tahu. Bulan juga mereka tahu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mereka tahu. Tapi mereka nggak pernah mengenal tahun. Apa buktinya? Rasulullah dilahirkan tahun gajah kan lu sebutnya. Kan lu nyebut gajah kan? Iya kan? Nyebut gajah kan? Jadi memang dulu ketika 12 bulan ini berlalu, orang Arab akan mulai mencari kira-kira 12 bulan yang lewat ini dinamakan dengan tahun apa. Mereka menamainya dengan sesuatu yang paling viral di zaman itu. Apa yang paling viral 12 bulan itu yang sudah lewat, maka dinisbatkan ke yang viral itu. Mungkin 3 tahun 4 tahun lalu amul Covid mungkin ya. Ya kan? Setelah Covid ada namanya Amu Sambo, ya kan? Ya kan? Itu kan paling viral. Nyari yang paling viral apa? Nah, itu dinamakanlah 12 bulan itu dengan nama itu. Rasulullah waktu pas melakukan Isra Mi'raj, itu kan dikenalnya dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena di tahun itu Abu Talib meninggal. Di tahun itu juga Khadijah Al-Kubra meninggal. Makanya dinamakan di situ Amul Huzn, yang paling terkenal kan itu. Peristiwa itu yang paling dikenal. Makanya dinamakan itu. Orang Arab dulu begitu. Siklusnya selalu begitu. Jadi orang Arab tidak pernah mengenal yang namanya tahun. Nah, kenapa? Viral. Pokoknya, iya, apa yang viral itu? Setiap tahun pasti ada yang viral. Nggak tahu nih tahun ini apa nih yang viral nih. Baru ya. Kalau yang kemarin nih, tahun kemarin apa yang viral? Tahun Agus. Tahun Agus. Iya. Pajak kan tahun ini naiknya. Iya. Kalau tahun lalu benar sih Agus. Ya, Agus tuh. Ya, Agus tuh paling viral ya. Nah, kalau tahun ini belum nih. Kita lihat nanti nih. Tahun ini kira-kira apa ini, ya kan? Jadi ada jadi Amul Bob gitu ya. Iya juga ya. Nah, itu kayak gitulah kira-kira. Nah, kira-kira gitu loh. Di bangsa Arab begitu. Bangsa Arab selalu ritmenya seperti itu. Nah, sampai di masa kekhalifahan Umar bin Khattab baru mulai nih mikir nih. Masa kita kagak punya tahun? Nah, awal-awal ada yang ngusul, ya udah kita bikin nama-nama tahun
dari ini aja deh, dari awal kelahirannya Rasul katanya gitu. Itu dianggap tahun pertama. Oh enggak, itu mah ngikutin orang Nasrani dong kalau kayak begitu, ya kan? Orang Nasrani kan juga begitu. Makanya dinamakan Amul Miladi, ya kan? Masehi itu kan kalau di Arabin jadinya Amul Milad, kelahiran kan. Nah itu dimulainya dari Isa. Oh nggak mau, dari Yesus gitu kan bahasa mereka. Oh nggak mau mereka. Akhirnya disepakatilah mulai tahun pertama itu dihitung dari semenjak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka itu dianggap tahun pertama. Baru itu dianggap tahun pertama. Mulainya dari situ, awal mula Hijriah. Sekarang 1446. Berarti 1446 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Menurut hitungan akhirat berarti baru 1 hari lewat berapa menit lah gitu. Iya kan, menurut hitungan akhirat 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau misalnya dibilang dunia ini sebentar, memang betul sebentar. Memang betul sebentar. Hitungannya Rasulullah baru kemarin hijrah. Lah kan baru kemarin hijrah. Kan 1000 tahun. 1 hari kan, baru 1 hari. Jadi betul hitungannya sebentar, memang betul sebentar. Baru kemarin hijrah. Berarti zaman Nabi Isa baru 2 hari lalu ya. 2024 25, sekarang 25 ya. Baru 2 hari lalu lewat berapa jam lah gitu. Ya memang sebentar, memang siklusnya sebentar. Baru kemarin diangkat 2 hari yang lalu, bentar lagi mau turun lagi. Nabi Isa kan, nanti di akhir zaman Nabi Isa Allah turunin lagi. Jadi memang hitungannya sebentar, memang sebentar, ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh ke sana. Udah berapa tahun Zat hidup? Hah? 24 tahun. Berasa? Udah 24 tahun. Ya, kira-kira kemungkinan besar 24 tahun yang akan datang rasanya sama. Kayak gini juga rasanya. Berasa nggak? 24 tahun lagi berarti antum usianya 48. Umur 48 rasanya sama kayak gini. Iya, rasanya sama. Berasa nggak? Hah? Iya rasanya sama kayak gini. Iya. Udah berapa tahun? Mundur-mundurin. Gak percaya gue. 12. Dulu berapa? Nah 20. Ya. Dua sama lah ya, sama. Kemungkinan rasanya sama lah kayak gitu. Jadi ya memang sebentar. Umur itu sebentar. Yang tidak bisa dipanjangkan dan dimundurkan itu ajal. Umur bisa panjang. Umur itu bisa panjang. Yang nggak bisa itu ajal. Karena di Quran dikatakannya idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal itu nggak bisa dimajukan sedikit pun ataupun dimundurkan, nggak bisa. Kalau ajal, umur bisa. Makanya katanya kalau bersilaturahmi itu memanjangkan umur. Umur memang bisa panjang, bisa. Imam Syafi'i sampai sekarang umurnya panjang. Imam Syafi'i sampai sekarang masih ada nih, masih disebut namanya, ya kan? Masih disebut namanya, sampai sekarang masih dipakai kitab-kitabnya Imam Bukhari. Umurnya panjang betul. Nah itu konteksnya begitu, umur panjang tuh. Jadi walaupun ente udah meninggal, tapi masih terus namanya disebut, ya kan? Itu umurnya panjang tuh. Walaupun ajalnya berhenti, tapi umurnya panjang. Karena semakin banyak disebut, otomatis pahalanya masih ngalir. Padahal orangnya udah nggak beramal tuh orangnya. Orangnya udah tidur baik tuh. Tapi lihat pahalanya Imam Syafi'i kayak apa. Sampai sekarang masih disebutnya. Jadi umurnya begitu tuh. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, ajalnya sudah berhenti, tapi umurnya masih terus. Nah, makanya kalau bisa kita panjangin umur. Kalau ajal memang nggak bisa, tapi panjangin umur. Umurnya harus panjang. Ribuan tahun kalau bisa. Nah, tinggal apa yang mau kita buat itu aja. Umur harus panjang. Jadi jangan mau umurnya pendek. Umur pendek selesai udah. Umur harus panjang. Ajal yang nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dipendekkan itu ajal. Karena bahasa Qur'annya ajal, bukan umur. Umur itu bisa panjang. Imam Syafi'i umurnya panjang. Imam Bukhari umurnya panjang. Nah, kayak gitu, oke? Para sahabat umurnya panjang, masih disebut sampai sekarang namanya. Bayangin, bahkan kita masih bisa belajar sama dia. Padahal orangnya udah kagak ngajar.
ya kan? Orang yang udah kagak ngajar tapi kita masih bisa belajar dari orangnya, hebat betul gak tuh? Nah itu orang yang berumur panjang tuh begitu, kayak panjangin umur harus panjang. Ajal memang semua kita punya kadarnya masing-masing. Kalau ajal memang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Ajal bahasa Qur'annya yang Allah pastikan nggak bisa dipanjangin, nggak bisa dimundurin. Ajal. Kalau umur bisa. Nah, banyak yang silaturahmi, biar banyak dikenang orang. Oke? Nah, ya kan orang kan berkenang. Kita silaturahmi, orang berkesan sama kita. Nah, akhirnya disebut nama kita terus. Gitu. Nah, kayak begitu. Makanya kasih kesan yang baik. Paham? Nah, terus disebut di situ ada 4 bulan. Disebutkan di riwayat Imam Muslim, 4 bulan haram ini dijelaskan oleh Rasulullah ada 4. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Disebutkan dalam hadis yang pertama namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan haram. Dzulqa'dah yang haram tadi yang dikatakan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Rajab jadi masuk dalam kategori bulan haram. Nah, sekarang kita udah masuk di situ. Ini bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Orang Arab itu punya kebiasaan hobinya perang. Hobinya perang. Ada masalah, ayo ribut, tawuran. Nah, hobinya orang Arab tuh. Hobinya orang Arab tuh tawuran. Dikit-dikit ribut. Padahal yang diributin itu perkara sepele. Orang Arab tuh gitu. Perkara sepele aja pengennya cabut pedang. Orang Arab hobinya gitu. Orang kita bilang sumbu pendek lah gitu. Masalah dikit cabut pedang. Orang bahkan makanya salah satu kalau antum buka beberapa kitab tafsir itu disebutkan kenapa Allah menyindir manusia dengan surat wal asr, al-asr. Kan di situ kan wal asr. Dikatakan innal insana lafi khusr, bahwa manusia itu merugi. Kalau ente runut lagi, ini kenapa salah satu disebutkan surat ini? Karena di waktu asar ini banyak pertumpahan darah. Orang Arab itu biasanya kerja dari pagi, kerja sampai siang. Nah, selesai asar, mereka tuh kumpul di sekitaran Ka'bah, ngapain? Membanggakan dirinya dan kelompoknya. Kelompok kita ini hari ini begini, wah, lama-lama ribut. Lama-lama perang tuh. Enggak, kelompok kita yang gini, enggak, kelompok kita, enggak, wah, ribut lama-lama. Makanya dinamakan, dikatakan di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr, bahwa rugi betul itu orang-orang. Sebenarnya salah satunya itu, ayat ini menyindir peristiwa itu. Jadi orang Arab dulu punya kebiasaan ba'da asar, di waktu asar, maksudnya dulu kan belum ada sholat ya. Sore-sore itu hobinya begitu, kumpul di sekitaran Ka'bah, habis itu membanggakan dirinya sendiri, membanggakan kelompoknya, sampai akhirnya ribut mereka di situ. Banyak cabut pedang di situ. Jangankan urusan kayak begitu, urusan timbang narok hajar aswad ke tempatnya lagi aja ribut mereka. Timbang narok doang, cuy, gelok nggak tuh? Timbang narok, siapa aja terserah dah, timbang narok doang. Sampai mau ribut itu suku Quraisy mau cabut pedang semuanya mereka tuh. Pemugaran Ka'bahnya rame-rame gotong royong ya kan. Wah, gampang bener pecahnya kan. Awalnya gotong royong semua segala macam, pas sisa terakhir tuh narok hajar aswad ke tempatnya ribut mereka, coba bayangin. Kelas mereka langsung tiba-tiba saya udah mau cabut pedang, hobinya begitu, emang orang Arab begitu. Nah, cuman uniknya orang Arab, mereka taat sama leluhur. Jadi mereka tuh membanggakan leluhurnya. Jadi kalau leluhurnya punya tradisi itu pasti diikutin. Nah, orang Arab tuh hobinya ribut. Tapi pas masuk 4 bulan ini mereka tenang, mereka nggak ribut. Jadi 4 bulan ini damai. Walaupun kesel ditahan. Sama persis lah kayak ente Ramadan itu kan pengen marah ditahan sampai maghrib dulu kan, gitu kan. Mau ribut tahan lu sampai maghrib. Maghrib lu ya, mau ribut. Awas lu maghrib lu ya. Maghrib ribut. Orang Arab dulu 4 bulan tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan haram. 4 bulan haram ini mereka nggak ada yang ribut, tenang itu. Jazirah Arab walaupun panas. Jadi 4 bulan nahan emosi, akhirnya diluapin ke bulan yang lain. Ributnya di bulan yang lain mereka. Orang Arab tuh begitu. Nah, ketika syariat Islam turun, 4 bulan ini tetap dijadikan bulan haram. Jadi tidak dihapus. Syariat ini tidak dihapus dalam Islam, bahkan dilegitimasi di ayat surat At-Taubah ayat 36. Bahwa memang betul 4 bulan ini adalah bulan haram. Jadi sebetulnya
berarti bulan haram ini dari dulu sudah ada. Dari dulu sebenarnya sudah ada. Karena disebutkan di Al-Quran tadi, Allah menciptakan 12 bulan, menetapkan ketika penciptaan langit dan bumi bahwa perputaran bumi ini hariannya itu adalah 12 bulan. Tapi Allah tetapkan 4 bulannya bulan haram. 4 bulannya bulan haram. Nah, makin dilegitimasi. Nah, cuman yang dibedakannya tadi di situ. Di bulan haram itu kita tidak boleh perang. Ya kan? Haraman berperang. Tapi tadi di surat At-Taubah dijelasin, beda cerita kalau seandainya orang mukmin yang dizolimin. Kalau mereka kan perang nggak ada niat. Maksudnya cuman gara-gara membanggakan diri ribut, ya kan, cabut pedang. Kalau sekarang enggak. Perang mereka itu adalah perang jihad fi sabilillah. Terbukti di tahun ke-9 Hijriah, di tanggal 27 Rajab itu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadinya di bulan Rajab. Itu terjadi dan bahkan bergulir terus jihad-jihad di bulan Rajab. Sampai akhirnya tahun ke-583 Hijriah. Kalau nggak salah tanggal 10 Rajab, kalau nggak salah antara 27 atau 10 Rajab itu terjadi pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu di bulan Rajab terjadinya. Di bulan Rajab itu terjadi banyak peristiwa futuhat. Salahuddin Al-Ayyubi melakukan itu dan mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis itu di bulan Rajab. Jadi konteks perang yang dilarang itu adalah perang yang tidak ada gunanya gitu. Tapi kalau konteksnya jihad fisabilillah, apalagi kalau kita dizolimin seperti saudara kita di Palestina, itu boleh kita melanjutkan itu. Nah, kemudian disebutkan oleh salah satu sahabat Nabi, Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, 4 bulan ini dikatakan bulan haram karena banyak sekali keutamaan. Keutamaannya banyak. Kata Ibnu Abbas disebutkan karena ini bulan haram, maka semua pahala manusia ketika dia beramal baik maka akan dilipat gandakan. Jadi ente di bulan Rajab ketika ente beramal itu pahalanya dilipat. Nggak kayak biasanya, hitungannya beda. Begitu juga sebaliknya. Kalau sekali maksiat hitungannya juga beda, berlipat juga tuh. Seimbang, balance di situ. Ente maksiat sekali, kalau di bulan-bulan lain dihitungnya 1 misalnya. Tapi masuk bulan Rajab karena ini bulan haram, nah itu dilipat. Dilipatnya berapa? Wallahu a'lam. Begitu juga sebaliknya, ketika kita beramal soleh di hitungan bulan-bulan yang lain itu dilipatnya biasa saja. Nah, masuk bulan Rajab ini akan dilipat lebih-lebih lagi. Akan dilipat lebih-lebih lagi. Nah, itu hebatnya di situ. Itu salah satu keutamaan bulan Rajab dan banyak peristiwa di bulan Rajab. Bulan Rajab ini banyak peristiwa. Salah satu peristiwanya yang paling terkenal itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian ada lagi pembebasan Baitul Maqdis tadi ya. Pembebasan Baitul Maqdis tahun 583 Hijriah itu terjadi di bulan Rajab. Terus juga perang Tabuk tadi tahun ke-9 Hijriah itu terjadi juga di bulan Rajab. Terus ada lagi Imam Syafi'i wafat itu di bulan Rajab tahun ke-204 Hijriah. 204 Hijriah Imam Syafi'i wafat. Dan di tahun yang sama Imam Abu Hanifah lahir. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah nggak ketemu. Karena di tahun Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wafat tahun 204 Hijriah, di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir tahun 100 sekian, 204 wafatnya. 204 Imam Syafi'i wafat, tahun ke-100 berapa Hijriah gitu aneh lupa. Imam Abu Hanifah meninggal, kemudian lahir di tahun yang sama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah nggak pernah ketemu. Yang ketemu gurunya. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Ada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga itu gurunya Imam Syafi'i. Ada juga siapa? Imam 4 madhab juga. Imam Malik. Imam Malik bin Anas juga itu gurunya Imam Syafi'i dan dia ketemu langsung sama Imam Abu Hanifah. Siapa nama asli Imam Abu Hanifah? Imam Nu'man ibn Bishir. Nu'man ibn Bishir itu Imam Abu Hanifah. Kebanyakan kita kenal siapa? Kenal gelar ya. Nah, kayak Imam Yahya bin Syaraf siapa?
Imam Yahya. Pernah dengar Imam Yahya? Imam Yahya bin Syaraf, Imam Nawawi. Pernah dengar Imam Nawawi? Itu nama aslinya Imam Yahya namanya. Nama aslinya Yahya. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Imam Bukhari Muhammad juga. Binnya siapa? Bin Ismail. Bapak Anda. Bapak sama anak beda dikit. Bapak sama anak. Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari. Imam Yahya ibn Syaraf Imam Nawawi. Nah, itu nama asli mereka. Jadi kita kebanyakan tahu gelarnya tapi kurang tahu nama aslinya. Yaitu sekilas tentang bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab ini banyak beramal. Terus kalau amalan apa yang paling afdal di bulan Rajab itu apa? Sebenarnya banyak beberapa fadilah di bulan Rajab, tapi kebanyakan memang hadisnya hadis dhaif, hadisnya lemah. Cuman ada beberapa hadis-hadis yang derajat dhaifnya itu tidak sampai maudhu, tidak sampai hadis palsu. Jadi kalau antum pernah dengar hadisun hasanun sahih, pernah dengar hadis hasan? Itu sebenarnya hadis lemah. Itu sebenarnya hadis lemah itu. Itu hadis lemah sebenarnya. Jadi tidak semua hadis dhaif, bahkan ada beberapa ulama, memang ini khilaf antar para ulama. Banyak beberapa hadis-hadis tentang bulan Rajab itu dhaif, tapi derajat dhaifnya tidak sampai maudhu. Tahu maudhu? Palsu, tidak sampai derajat palsu. Jadi para ulama masih memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif, tapi dengan catatan. Catatan pertama, satu, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif apabila hadis dhaif ini bertentangan dengan hadis sahih. Nggak boleh diamalkan. Yang kedua, boleh menjadikan hadis dhaif diamalkan hanya sebatas menjadi fadailul a'mal. Apa fadailul a'mal? Amalan tambahan aja, keutamaan amalan. Itu boleh. Boleh mengamalkan hadis dhaif dengan catatan tidak boleh dipakai untuk menghukumi hukum-hukum syariat seperti sholat wajib, puasa Ramadan, itu nggak boleh. Terus satu, dua, tiga, sebenarnya ada yang keempat aneh lupa. Nah, nanti Anda share ke Ajis biar di sana. Yang keempat aneh lupa nih. Nah, ada 4. Jadi para ulama memang khilaf di antara para ulama terkait hadis dhaif, pengamalan hadis dhaif gitu. Bahkan Imam Malik pernah berkata, saya lebih mencintai hadis dhaif daripada perkataan manusia. Karena hadis dhaif itu masih ada kemungkinan itu dari Nabi, masih ada kemungkinan. Selama derajatnya tidak sampai palsu. Karena hadis dhaif itu ada tingkatan. Sama aja kalau ente belajar tajwid, kan tajwid mat itu cuma ada 2, bener gak? Mat itu cuma ada 2. Mat tabi'i atau mat asli sama mat far'i, cuma ada 2. Mat jaiz, mat wajib, mat iwad itu adalah cabang dari mat far'i. Itu cabang itu. Mat far'i terbagi berapa? Banyak dah tuh cabangnya. Sama hadis juga cuma 2. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nah, penjabaran hadis dhaif itu banyak. Ada hadis hasan, itu dhaif. Paling kacau munkar tuh. Maudhu, munkar itu fatal. Nah, cuman ada beberapa tingkat hadis dhaif itu yang masih boleh diamalkan, tapi hanya sebatas untuk fadailul a'mal. Contoh misalnya hadis dhaif yang masih dijadikan fadailul a'mal. Contoh misalnya, ente pernah dengar salat tasbih? Itu ada dalilnya. Itu hadis dhaif. Hadisnya lemah. Tapi tidak sampai derajat maudhu. Makanya masih banyak para ulama hadis khususnya yang masih mengamalkan salat tasbih. Masih mengamalkan salat di Istiqlal pernah ada ya. Nah, itu hadisnya dhaif tapi sebagai fadailul amal boleh. Itu hadisnya dhaif. Tapi boleh dijadikan fadailul amal. Jadi kalau yang paling simpelnya sebenarnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini karena mendekati bulan Ramadan, maka beramalah untuk persiapan menuju bulan Ramadan. Ada di kitab Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitab Fadailul Awqat itu beliau menyebutkan ada 3 amalan yang mulai dari sekarang nih ente kalau bisa udah mulai beramal. Ini untuk persiapan di bulan
Ramadan. Yang satu banyak istighfar dan baca Quran. Ini penting. Khususnya baca Quran. Kita tahu Imam Syafi'i kan, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau udah sama Quran, udah deh. Itu udah nggak main-main Imam Syafi'i itu. Beliau udah mulai hafal Quran umur 7 tahun. Imam Syafi'i itu udah hafal Quran beliau umur 7 tahun. Dan Imam Syafi'i itu biasa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Sehari sekali khatam Quran. Sebulan 30 kali. Masuk bulan Ramadan sehari 2 kali. 1 bulan 60 kali. Itu mungkin nggak? Mungkin sekali. Kan kita mikir baca Quran itu nggak aktivitas. Nah, itu kan kita modelnya kan gitu. Kalau udah baca udah diem gitu kan. Masalahnya kita belum di sini nih Qurannya. Kalau Imam Syafi'i lagi ngapain mulutnya lagi aktivitas mulutnya bergerak dia. Jadi nggak bengong, nggak kesurupan makannya gitu. Nah, padahal kalau kita makan bengong gitu kan. Pelengap, kosong gitu. Hei. Kosong aja gitu kan. Nah, kalau Imam Syafi'i mah kagak. Ini mulutnya bergerak, nggak bengong lah dia. Terus ini mulutnya tuh Imam Syafi'i. Makanya wajar dia bisa begitu. Ya kan? Imam Syafi'i begitu. Emang dari dulu begitu Imam Syafi'i. Apa yang bikin Imam Syafi'i nggak lupa-lupa? Imam Syafi'i pernah sekali, beliau jalan ke pasar. Nah, beliau punya kebiasaan kalau Imam Syafi'i jalan ke pasar, itu beliau nunduk. Malah nunduk, terus kupingnya ditutup pakai kapas. Itu Imam Syafi'i. Nunduk, jalan. Nah, satu hari Imam Syafi'i lupa hafalannya. Tiba-tiba beberapa hafalan kok begini ya katanya, lupa betulan itu. Beliau datang ke gurunya namanya Imam Waqi'. Nah, makanya beliau akhirnya bikin syair, ataitu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani bitarkil ma'asi wa yusini bitarkil ma'asi wa arsyadani bitarkil ma'asi wa 'allamani anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku datang kepada Imam Waqi' menanyakan terkait hafalanku yang banyak hilang. Kemudian aku bertanya kepada beliau dan beliau mau menasehati saya untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengajarkan saya bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah mustahil masuk ke hati yang bermaksiat. Langsung Imam Syafi'i langsung salat taubat beliau, minta ampun sama Allah. Yang diingatkan pertama oleh Allah bukan hafalannya, dosanya dulu. Ya Allah, kemarin Anda pergi ke pasar. Di depan Anda tiba-tiba ada perempuan. Anda udah nunduk tuh, tiba-tiba ada angin ser gitu. Roknya agak kesibak. Ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan kelihatan mata kakinya, ada yang mengatakan kelihatan betisnya. Nah, itu hilang hafalannya. Gara-gara itu hilang hafalannya. Oh, kalau aneh waktu itu Masya Allah Syekh di Gaza gitu, nganter Syekh di Gaza aneh. Set. Dia kan makannya roti kan, nggak makan ini toko roti. Dia mau maju, astagfirullahaladzim, mundur dia. Penjual toko rotinya roknya agak beda tuh. Roknya beda tuh, astagfirullahaladzim. Kenapa Syekh? La haram katanya. Haram segala macam. Udah aneh masuk lah aneh, masuk beli, Mbak nih. Abdul Bari, ente nggak takut hafalannya? Udah lama hilangnya, udah. Udah lama hilangnya, kan dia belum hilang kan dia. Nah, udah makan daripada dia nggak makan, ya kan makan aja lah. Ya gimana kondisi kita di Indonesia beda kan sama Gaza beda. Masya Allah, kalau kita itu ya agak-agak nanti dah itu di bab fikih, nanti kita bahas itu di bab fikih. Gimana kita beramal segala dengan kondisi yang kayak begini, bagaimana? Intinya meminimalisir aja sebenarnya. Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi beliau memang muamalah dengan Qur'annya itu Masya Allah tinggi betul muamalah sama Qur'annya. Nah, terus ada namanya Al-Imam Qatadah As-Sadusi. Imam Qatadah As-Sadusi beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran 1 minggu 1 kali. Kalau 1 minggu 1 kali berarti 1 hari 5 juz. Kalau ente bisa baca Quran 1 hari 5 juz, kalau 1 hari 5 juz berarti setiap ba'da sholat 1 juz.
Nah, itu Imam Qatadah As-Sadusi. Masuk bulan Ramadan itu seminggu sekali beliau khatam Quran di bulan normal. Masuk bulan Ramadan beliau biasa menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Masuk bulan Ramadan itu 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1 malam 1 kali. 1 malam 1 kali. Beliau biasa. Dan ini mungkin sekali. Ente kalau pengen coba yang model kayak begini, ente pergi ke desa namanya Temboro di daerah Magetan kalau nggak salah. Satu kecamatan itu setiap bulan Ramadan, satu kecamatan itu dia bikin kelas-kelas masjid. Ada masjid kelas premium, ada masjid kelas platinum, ada masjid kelas eksekutif. Kelas premium ya itu ada yang kelas biasa, kelas premium. Kelas biasa ya kayak normalnya lah pada umumnya. Ya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun gitu-gitulah. Kelas premium itu yang 1 rakaat 1 juz. Nah, kelas platinum ini agak naik dikit. Mungkin dia bisa sampai sekali sholat tahajud, satu kali sholat tarawih itu 1 juz. Yang platinum sekali sholat tarawih 5 juz. Sekali sholat tarawih 5 juz. Yang eksekutif, nah ini 1 kali sholat tarawih 30 juz. Itu di desa namanya Temboro, ente lihat sendiri itu. Jadi dia sekali sholat tarawih itu mulai dari ba'da isya sholat tarawih, mereka baru selesai 30 juz itu sholat tarawih, nggak berhenti itu sampai sekitar jam 3.15 atau setengah 4 mereka selesai. Nggak berhenti itu, terus gitu sholat tarawih 30 juz. Berarti berapa jam tuh? 7 jam lah ya. Ya kalau 7 jam 30 juz wajar kan Imam Syafi'i? 2 kali bisa, cuma 14 jam. Apalagi bisa lebih cepat karena kan nggak dihitung ruku sujud, kan nggak dihitung. Mungkin bisa lebih cepat. Imam Syafi'i bisa 14 jam ya, mulutnya bergerak terus, nggak berhenti. Itu Imam Syafi'i. Itu Imam Qatadah As-Sadusi begitu. Nah, pertanyaannya kenapa para ulama sampai begitu ke Quran? Karena para ulama tuh tahu umur umat Muhammad itu nggak panjang, pendek aja dia. Ini 60 tahun udah ringkih, ya kan? Ya kan? 60, 70 udah kena jantung koroner, kan gitu-gitu tuh. Udah begitulah. Beda sama umur umat sebelumnya. Umur umat Nabi Nuh tuh sampai 950 tahun. Umur umat kita pendek. Nah, karena umur umat kita ini pendek, kita sama Allah dikasih babak bonus yang banyak. Amalan-amalan kita hitungannya beda sama umat terdahulu. Dibedain. Nah, mereka mencari amalan yang simple tapi impactnya besar. Itu aja yang mereka cari. Amalannya simple, impactnya besar, dan ini bisa sampai ente bawa kemana-mana. Dan itu mereka temukan ada di Quran. Nemunya di Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi aku katakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap hurufnya dikali 10. Jadi ente baca alif lam mim itu pahalanya 30 kebaikan. Ente baca bismillahirrahmanirrahim, ente dapat pahala 190. Karena 1 huruf itu 19 huruf. Hitungannya begitu. Dan satu Al-Quran itu terdiri dari 6.217. Itu ada pendapat ulama yang mengatakan jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.217. Tapi yang paling masyhur di kalangan para ulama 6.212. 6.212 ayat di dalam Al-Quran. Dan menurut hitungan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jumlah huruf di dalam Al-Quran terdiri dari 1.027.000 huruf kali 10. Itu hitungan di luar bulan Ramadan atau di luar bulan haram. Masuk bulan haram, Rajab nanti ini, apalagi bulan yang Sayyidul Syahr, bulan Ramadan, wah itu hitungannya beda lagi bro, hitungannya beda lagi. Makanya sayang
kalau kita lewatin gitu. Kalau kita nggak latihan dari sekarang nih, nggak pemanasan dari sekarang, takutnya masuk bulan Ramadan cedera gitu. Nggak stretching dulu, ya kan? Tiba-tiba masuk Ramadan, ceger, baru sehari tepar langsung. Nggak stretching dulu masalahnya, nggak pemanasan dulu, cedera dia di situ. Itu dia. Nah itu dia, nggak stretching dulu. Nah ini bulan Rajab, bulan Sya'ban ini waktunya stretching nih. Jangan sampai bulan Ramadannya KO. Dari sekarang kita mulai. Imam Syafi'i stretchingnya 12 bulan. Wajar Ramadan jadi atlet, ya kan? Ya kan? 12 bulan tiap hari dia. Lo tiap hari dia khatam Quran sehari sekali. Pemanasan sehari sekali. Ya wajar Ramadan jadi atlet, ya kan? Kalau kita ya kan tahu udah berapa, ya kan? Ya itulah makanya kita dari sekarang nih bulan Rajab nih. Kata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi begitu. Yang pertama nih istighfar sama baca Quran nih. Ini penting nih Mas baca Quran. Quran ini, masya Allah bro, nggak main-main. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di situ. Nah yang kedua sedekah. Ini sedekah penting nih. Sedekah penting. Bahkan ini amalan bukan sembarang amalan ini. Ini amalan yang setiap manusia ketika dia sedang sakaratul maut, itulah yang mereka minta. Buka di Quran di juz 29 kalau nggak salah, 29 atau 28 gitu ya. Laula akhartani, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mintanya begitu. Datang Israel, bentar gitu. Kita minta ditunda ajal kita. Dia nggak minta sholat, dia nggak minta puasa, dia nggak minta apa-apa. Yang dia minta sedekah. Sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditafsirkan ada 5. Kenapa orang yang mau meninggal minta sedekah? 1, karena sedekah itu sangat-sangat meringankan sakitnya sakaratul maut. Sedekah itu salah satu amalan yang bisa memperingan sakitnya sakaratul maut. Ada beberapa amalan yang para ulama menyebutkan kalau ini bisa meringankan sakitnya sakaratul maut. Ini ada sedekah, ada bersiwak. Bersiwak juga itu meringankan sakaratul maut. Bersiwak. Nah, dia persiapan, kayaknya udah bentar lagi nih. Gitu. Itu bersiwak itu juga salah satu amalan yang bisa meringankan sakaratul maut, ya kan? So ada jihad, ente berjihad tuh teman-teman antum di Palestina itu ngerasain sakaratul maut itu hanya digigit semut. Nah, disebutkan dalam riwayat itu orang-orang yang mujahidin itu ketika mereka sedang berjihad di jalan Allah, TNI itu tentara-tentara kita yang di perbatasan tuh ngelawan KKB itu, mereka mujahidin itu. Mereka mujahid, insya Allah kalau syahid mereka di sana. Itu sakitnya itu Allah ringankan. Allah jadikan sakitnya itu hanya sebatas digigit semut. Sakitnya orang berjihad. Dan alhamdulillahnya jihad itu tidak hanya sebatas perang. Jihad itu banyak amalan jihad. Dan itu semuanya meringankan sakaratul maut. Contoh seorang suami yang keluar di pagi hari untuk mencari nafkah. Ketika dia pulang belum seorang suami ketika dia pulang, dia mencari nafkah, kata Rasulullah fahuwa fi sabilillah, dan dia masuk dalam kategori fi sabilillah, di jalan Allah. Dan ketika dia pulang dari mencari nafkah, kata Rasulullah, dia bagaikan seorang mujahid yang keluar dari medan perang, pulang dengan membawa kemenangan. Dan apabila dia meninggal dalam kondisi bekerja, fahuwa syahid, dia termasuk golongan orang yang mati syahid. Apalagi menuntut ilmu, sedang menuntut ilmu, itu juga fahuwa fi sabilillah, dan dia pun masuk dalam kategori jihad di jalan Allah. Orang yang meninggal dalam kondisi tenggelam, orang yang meninggal karena terbakar, ini terbakar betul ya, bukan dibakar massa gara-gara nyolong ini. Ini beda nih.
Ya kan? Ada kan itu. Wah, itu mah beda cerita tuh. Aduh, itu beda cerita kalau yang itu tuh. Nah, meninggal digebukin massa gitu kan. Nah, terus orang yang tertimpa bangunan, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena kondisi melahirkan. Nah, itu syahid itu. Nah, insya Allah mereka pun sakaratul mautnya Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Bismillah. Nah, terus apa lagi? Satu, meringankan sakit sakaratul maut. Yang kedua, sedekah itu kata Rasulullah, ada di dalam kuburan itu sebenarnya nggak gelap. Kalau ente mau bawa cahaya, dan kata Rasulullah cahaya yang paling terang di alam kubur itu adalah cahayanya sedekah. Jadi ente jangan mau gelap-gelapan. Jangan mau gelap-gelapan. Nah, kalau yang sedekahnya sedikit-sedikit, remang-remang dah itu. Jadi banyak sedekah biar terang ya kan, banyak sedekah. Kalau dikit 2.000, udahlah itu remang-remang dah itu. Aduh, nggak jelas ini. Gitu. Yang terang gitu kalau bisa tuh. Kata Rasulullah itu yang paling terang itu cahayanya sedekah. Cahaya sedekah itu masya Allah itu paling terang tuh. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditafsirkan kenapa orang yang mau meninggal mintanya sedekah, karena ini amalan yang paling sulit dihisab. Sulit ini dihisab. Karena detail. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu dihisab sama Allah, sekecil apapun. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Wahai Ali, definisikan apa itu dunia?" Kata Sayyidina Ali, dunia itu adalah yang halalnya dihisab dan haramnya diazab. Walaupun halal itu dihisab sama Allah. Walaupun halal itu dihisab, dihitung sama Allah. Tapi ada beberapa rizki yang Allah berikan yang itu majanan. Majanan itu artinya apa? Gratis. Allah nggak bakal hisab. Asal ente pastikan itu halal, halal aja. Ente pastikan itu rizkinya halal. Di beberapa kondisi itu Allah nggak hisab, nggak dihitung. Karena kalau yang lain walaupun halal tetap dihitung. Yang halal tetap dihitung. Tapi untuk beberapa kondisi rizki yang Allah berikan itu Allah kasih gratis. Yang penting kau pastikan dapetin itu halal dan Allah nggak bakal hitung. Satu, makanan yang diberikan kepada orang yang sedang iftar, berbuka puasa, itu gratis dari Allah. Gratis itu. Yang penting pasti ini aja itu halal tuh, nggak bakal dihitung sama Allah, gratis, nggak bakal dihitung. Ambil. Yang penting pastikan itu halal, nggak bakal dihitung, nggak dihisap sama Allah. Terus makanan yang disajikan kepada tamu oleh tuan rumahnya, itu gratis. Itu gratis tuh. Yang banyak nih. Gak dihisap nih, gak dihisap. Gratis nih. Nah, yang ketiga makanan yang disajikan ketika sedang ribat. Apa ribat? Mujahidin tuh yang lagi jaga perbatasan, TNI yang jaga perbatasan NKRI. Nah, itu mereka ribat gitu. Mereka ribat berjaga-jaga, mereka dikasih makanan, itu halal buat mereka, thayyib, dan itu tidak dihisap sama Allah, nggak dihitung sama Allah. Tuh amalan-amalan. Makanya Imam Syafi'i itu pernah sekali itu dia main ke rumahnya Imam Ahmad, ya kan, main ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu paling ngefans sama Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Pernah tahu Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Dia paling ngefans sama Imam Syafi'i, gurunya nih, karena kecerdasannya. Cerdas betul Imam Syafi'i itu. Sampai masuk masa salah satu kecerdasan Imam Syafi'i begini. Ente tahu nggak Mu'tazilah? Pernah dengar Mu'tazilah? Mu'tazilah itu salah satu aliran di dalam Islam, itu yang salah satu aliran sesat di dalam Islam. Tapi dia pernah berkuasa. Di zaman Imam Syafi'i pernah dikuasai oleh Mu'tazilah. Dia memaksa seluruh umat muslim untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal jelas Allah mengatakan innal Qur'ana kalamullah. Bukan makhluk Al-Quran itu. Al-Quran itu kalamnya Allah. Sampai Imam Ahmad bin Hambal itu disiksa. Imam Ahmad itu disiksa oleh Mu'tazilah karena tidak mau mengatakan Quran itu kalamullah. Tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Dia tetap mengatakan Quran itu kalamullah. Disiksa sama Mu'tazilah sampai Imam Ahmad disebutkan dalam beberapa riwayat, seandainya siksaan itu ditimpakan kepada
gajah, pasti gajah mati. Siksaan Mu'tazilah kepada Imam Ahmad. Bahkan sampai akhirnya Mu'tazilah runtuh, Imam Ahmad sudah mulai keluar dari penjara, nggak berapa lama setelah itu beliau meninggal karena siksaan itu. Imam Ahmad. Imam Syafi'i cerdas. Imam Syafi'i tahu ini ulama semuanya dalam kondisi bahaya. Para ulama ini lagi dalam kondisi bahaya. Kalau semua ulama ditangkap, siapa yang mengajarkan umat gitu? Akhirnya Imam Syafi'i pakai mantik. Datang Mu'tazilah kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, Quran itu kalamullah atau makhluk katanya. Kata Imam Syafi'i ada 4 pendapat. Pendapat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan keempat-empatnya ini adalah makhluk. Dengan menunjuk 4 jari dia. 4 ini jari, maksudnya jari nih. Jari 4 ini makhluk. Ini ciptaan kan? Ciptaan siapa ini? Ya, iya. Makhluk artinya kan sesuatu yang diciptakan. Dan keempat-empatnya ini adalah makhluk. Betul kata Imam Syafi'i. Nggak bohong Imam Syafi'i. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan keempat-empatnya ini, ditunjuk sama Imam Syafi'i ini nih, jari tangan dia nih, itu adalah makhluk. Oh iya, oke, lepas. Cerdas Imam Syafi'i. Kegocek. Ini kondisi terdesak aja ini. Nggak semua kondisi boleh begini. Rasul dulu juga pernah ngelakuin ini. Rasul lagi duduk, pas lagi duduk tiba-tiba ada orang datang, buru-buru. Muhammad, ada orang ciri-cirinya A, B, C, D, disebutin ciri-ciri. Dia bawa pedang, dia mau bunuh saya. Saya mau ngumpet di balik pohon itu. Kamu kan Al-Amin, jangan kasih tahu saya ada di situ. Oke. Terus habis itu tiba-tiba orang datang, Muhammad, ente Al-Amin, gitu ya. Sama-sama kan. Ente orang yang terpuji. Ente ngeliat gak ada orang ciri-cirinya gini lewat sini. Apa kata Rasulullah? Bangun, maju 1 langkah. Demi Allah, semenjak saya di sini saya nggak ngeliat ada orang kecuali kamu. Iya, bangun, maju 1 langkah. Tak. Demi Allah, selama saya di sini nih, saya nggak ngeliat ada orang kecuali ente. Oh iya, oke, pergi dia. Cerdas Rasul. Nggak bohong, kan nyelamatin orang dia. Tapi tetap nyelamatin orang dengan cara elegan gitu. Nggak bohong Rasulullah. Elegan caranya. Ini kondisi terdesak aja, jangan dipakai. Terdesak. Buat istri bisa. Hah? Pernah. Ane jelasin. Rasulullah dulu pernah begini. Rasul dulu pernah gini. Rasulullah pernah satu hari Rasul didatengin sama Sayyidah Aisyah. Lagi di rumahnya Sayyidah Aisyah. Datang duduk. Terus Sayyidah Aisyah kan istri Nabi paling muda. Dan dia tuh paling apa ya? Ya bayangin aja waktu Rasul meninggal, Aisyah masih umur 20-an. Ya kan? Masih muda. Sayyidah Aisyah masih muda. Dia masih 20-an. Masih muda. Sayyidah Aisyah masih muda itu. Masih muda waktu ditinggal Rasul, masih muda Sayyidah Aisyah. Jadi paling manja, paling suka bercanda, paling suka kayak gitu lah. Masih paling suka diperhatikan gitu. Sayyidah Aisyah bilang ke Rasul, "Ya Rasulullah," kata Rasul. "Boleh jujur nggak?" "Boleh," kata Rasul. "Siapakah di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai?" Kata Sayyidah Aisyah, "Ya pasti kamu lah. Dari semua istriku kamu ini yang paling aku sayang, paling aku cinta." Oh. Rasul nggak tahu kalimat selanjutnya. Padahal kalimat selanjutnya ini bisa kalau buat kita mungkin bisa jadi bumerang, bisa jadi perang dunia. Tapi Rasulullah orangnya kan fatona, cerdas. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Kalau gitu kan nanti malam kita kumpul semua ya, ada pengajian istri-istri Rasul. Umumin. Tolong diumumkan ke yang lain kalau engkau mencintai aku." Nah, bingung kan? Udah kayak gitu. Bingung kan? Udah kayak gitu. Tapi Rasul orangnya cerdas. Rasul mengatakan apa? Oke, saya akan umumkan. Oke, tapi sebelum itu saya punya hadiah buat kamu. Dan ini karena kamulah istri yang paling aku cintai. Ini hadiah khusus buat kamu dan jangan kasih tahu yang lain. Oke? Dikasih hadiah. Ini lupa hadiahnya itu ada beberapa riwayat yang menyatakan hadiahnya itu ada beberapa butir kurma. Ini hadiah buat kamu. Nah, ini dari khusus buat kamu. Oke. Jangan kasih tahu ya. Oke. Aisyah keluar senang dia. Pas lagi keluar, Rasul ngider ke istri-istri yang lain.
dan ngasih tahu hal yang sama. Wahai istriku, kamu adalah istriku yang paling aku cintai. Oleh karena itu aku punya hadiah khusus buat kamu dan jangan kasih tahu yang lain, oke? Terus semua sampai habis. Nah, udah selesai, malam datang pengajian ba'da maghrib, kumpul. Dan Rasul mengumumkan, demi Allah, di antara kalian semua ada satu yang paling aku cintai dari yang lain. Dan yang paling aku cintai adalah orang yang mendapatkan hadiah hari ini khusus buat dia. Semuanya diam. Kan janjinya nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa kan? Semuanya nyengir kan? Itu kan. Cerdas kan Rasul ente, itu Rasul ente itu cerdas tuh, nyelesain masalah tuh begitu caranya. Rasul ente itu cerdas itu. Akhirnya kan karena udah janji nggak ngasih tahu siapa-siapa, senyum-senyum aja yang lain. Akhirnya justru yang harusnya itu jadi bom molotov hari itu berubah semuanya. Nyengar-nyengir semuanya, happy, semuanya ceria gitu. Sayyidah Aisyah ceria, yang lain ceria. Itulah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Pegadaian itu kan. Nah, kayak begitulah kira-kira. Itu Rasul ente tuh, begitu caranya. Makanya harus dicontoh. Sama istri boleh. Boleh, jangan. Kayak luda aja lu. Nah. boleh. Oh iya. Diam aja ya. Tuh, Nabi ente begitu tuh, hebatnya Nabi kita tuh selalu menyelesaikan masalah out of the box tapi selesai gitu. Tanpa bohong, tanpa nyantai semua. Itu hebatnya Nabi kita tuh. Nah, cerdas Nabi kita tuh. Ke istri tuh pintar Nabi itu. Pintar betul Nabi. Nah, terus tadi 1, 2 amalan yang paling itu kan salah satunya harta itu tadi kan. Nah, makanya para sahabat itu ketika dapat harta banyak mereka sedekahin. Karena kalau misalnya disedekahin selesai aman. Paling yang ditanya sama Allah dapat dari mana harta itu? Itu aja yang ditanya sama Allah. Dapat dari mana? Dari kerja. Buat apa? Buat sedekah, selesai. Nggak ditanya lagi. Tapi kalau buat apa itu? Dari mana? Dari kerja. Buat apa? Buat beli motor. Motornya belinya di mana? Leasing apa bukan? Nah, masih terus ditanya tuh. Leasingnya leasing apa? FIF. FIF di mana itu? Cabangnya itu. Nah, itu halal apa haram itu? Terus ditanya tuh. Panjang itu. Masih panjang itu. Nggak berhenti. Buat beli ini, buat beli tisu. Tisunya beli di mana? Masih ditanya juga itu. Tisunya SNI atau ada MUI-nya nggak ini? Halal apa haram? Masih ditanya juga. Terus kalau misalnya selain sedekah itu ditanya terus tuh. Nah, Imam Syafi'i begitu. Makanan tadi ya, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i diundang sama Imam Ahmad, datang ke rumah Imam Ahmad, ada namanya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anaknya Imam Ahmad. Ini anaknya Imam Ahmad. Nah, anaknya Imam Ahmad ini bingung. Ini ayah saya tiap hari nyebutin Syafi'i. Akhirnya Syafi'i nyampe di rumah ini nih. Pas nyampe saya perhatiin apa yang bikin guru saya itu kok bapak saya kok hormat betul sama dia nih. Nah, Imam Syafi'i datang dikasih makannya banyak. Badok betul. Wah, bangun nambah banyak. Imam Syafi'i makannya banyak. Terus Imam Syafi'i naik ke atas. Habis sholat Isya naik ke atas, nggak turun lagi, langsung sholat subuh. Nggak wudu kawan ini gitu. Bingung juga nih. Terus ditanya, Abdullah ini nanya ke ayahnya, masa yang kayak begini imam, ini benar Imam Syafi'i ini katanya. Masa makannya banyak betul katanya. Ulama yang lain zuhud, warok makannya sedikit. Oh, ini banyak betul makannya. Nah, habis itu ya Imam Ahmad lah senyum-senyum aja. Kalau gitu tanyalah sama Imam Syafi'i. Akhirnya ditanya, Imam Syafi'i, kenapa ente kok makannya banyak? Ulama yang lain makannya dikit. Saya kalau selain bertamu saya makannya dikit, tapi kalau bertamu saya makannya banyak. Kenapa? Gratis. Dari Allah gratis. Saya tahu ini dari ayahmu orangnya warok, nggak mungkin dia ngasih harta haram kepada saya. Dan setiap harta yang disajikan oleh tuan rumah dalam kondisi yang halal itu penuh dengan barokah. Kalau barokah ente pengen ngambil banyak, mengambil dikit. Banyak lah, makanlah banyak-banyak, gratis itu. Nah, begitu caranya. Nah, begitu caranya. Kan kalau bertamu gimana? Kalau bertamu iya. Jangan sikat doang. Sikat.
Sikat. Oh iya. Sikat, makan yang banyak. Kalau lagi bertamu jangan malu-malu, makan aja, disuguhin makan. Serius. Kita juga sebagai tuan rumah kan seneng, ya kan? Makanan kita dimakan, enak ya, apalagi dipuji tuan rumahnya. Wah, senang itu. Rasul begitu, Rasul juga begitu. Walaupun makanan senggak enak apapun, Rasul pernah sekali itu datang. Ada sahabat Nabi datang bawa anggur. Rasul, ini buat kamu. Yang bawa anggur duduk di sini. Oh, buat saya, makasih ya. Rasul makan. Makan terus sampai habis tuh anggurnya, nggak disisain. Senang betul kawan ini kan, yang ngasih anggur. Pulang dia senang, anggur saya habis dimakan Rasul. Sahabat yang lain ngumpul bingung. Tumben-tumbenan Rasul pelit, kagak nawar-nawarin. Biasanya dia bagi-bagi gitu. Biasanya Rasul kalau udah makan bagi-bagi. Kata Rasul apa? Anggurnya asem. Saya takut kalau kamu makan itu muka kamu berubah. Kalau berubah nyinggung orangnya. Lebih baik gua yang makan. Kalau gua bagi-bagi ntar muka lu berubah semua ya. Nah, tuh jagonya Rasul ngejaga perasaan orang. Ntar kalau muka lu berubah kasihan dia. Nggak apa-apa lah gue yang makan. Nah, tuh hebatnya Rasul. Jago Rasul tuh jaga perasaan orang tuh sampai begitu Rasul tuh. Nah. Apa ya? Kayak gitu. Tuh ketiga kenapa sodako, ya kan? Terus yang keempat, kadang suka ada orang nanya, Ustadz, amalan kita diterima apa enggak sih sama Allah? Nah, terus ciri-cirinya apa kalau amalan kita diterima? Nah, salah satu ciri-cirinya disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang itu Allah akan bikin tangannya mudah untuk sodako. Itu ciri-cirinya. Orangnya itu mudah untuk apapun sodako. Enggak mesti. Mesti. Langsung begini. Sodako. Maksudnya orangnya jadi ringan untuk bersodako. Ingat. Diam aja. Ya apapun. Pokoknya dia nggak punya harta apapun yang kira-kira kalau dia beramal dengan itu nilainya sodako. Apapun. Allah bikin orangnya itu ringan untuk bersodako. Makanya mengeluarkan harta di jalan Allah dinamakan sodako kan. Sodako itu dari kalimat apa? Sod, dal, sama qaf, ya kan? Sodako artinya apa? Ada Abu Bakar As-Siddiq, tahu As-Siddiq? Yang membenarkan. Nah, salah satu bukti pembenaran kalau kita ini betul-betul cinta kepada Allah itu salah satunya. Makanya dinamakan sodako, pembuktian kebenaran. Maksudnya pembuktian kesaksian ente. Allah butuh pembenaran. Apa pembenaran ente kalau ente cinta sama Allah? Makanya kalimatnya kan apapun itu bentuknya harta begitu. Diinfakkan, dizakatkan, itu kan nilainya sedekah semua. Zakat, infak, itu nilainya sedekah semua. Pembuktiannya salah satunya itu mengamalkan beberapa rizki yang Allah berikan kepada dia untuk disedekahkan, dikeluarkan di jalan Allah. Itu salah satu pembuktian. Pembuktian kebenaran keimanan seseorang salah satunya dengan cara itu. Makanya orang yang diterima amalannya sama Allah, Allah bikin dia mudah untuk bersedekah, mudah untuk bersedekah. Sebenarnya karena gini, karena fitrah manusia disebut sama Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi justru hidup kita itu sebenarnya buat orang lain. Ketika kita bermanfaat buat orang lain itu ada ada kebanggaan batin yang itu tuh beda gitu. Itu tuh beda. Nih batin kita tuh puas gitu. Batin kita puas. Coba aja ente sedekah ke orang, ke pengemis atau kemana gitu loh. Dia kan pasti tersenyum. Dia tuh makasih, itu beda tuh. Yang senang duluan sebenarnya bukan dia, kita yang senang duluan gitu. Itu kita senang duluan. Ada kepuasan batin yang luar biasa ketika kita bersedekah. Kayaknya puas aja gitu. Dan nggak merasa kehilangan gitu. Karena ada kepuasan tersendiri yang kita dapat. Beda cerita kalau kita ngasih karena dipinjam orang. Pinjam duit dong. Nah, itu kita ngerasa hilang tuh duit. Ayo deh. Ngerasa hilang tuh duit tuh, berasa hilang tuh. Atau diminta orang, ya udah. Tapi kalau ente niatkan untuk sedekah, ente nggak ngerasa itu uang hilang. Ente nggak bakal ngerasa uang itu hilang, enggak. Apalagi kalau disedekahkannya ke istri, itu juga bagian dari sedekah. Disedekahkannya ke ibu, ke ayah, ke keluarga. Karena sedekah yang paling afdol itu sedekah dari keluarga terdekat dulu. Bukan ke yang lain, ke keluarga dekat dulu. Ke istri, ke anak, ke ibu, ke bapak, itu keluarga terdekat ente dulu, ke kakak, ke adik, itu dulu yang diselesaikan. Karena barometernya ku anfusakum wa ahlikum.
jaga diri kita dulu, terus keluarga. Jangan sampai kita sedekah keluar, keluarga kita masih miskin sendirian gitu. Seandainya benar-benar semua orang di muka bumi ini mempraktekkan ini, selesai urusan. Karena setiap keluarga memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya masing-masing. Dan ini yang buat orang Cina itu kaya. Paham nggak? Nah, tuh orang Cina kaya tuh gara-gara itu. Dia fokus ke keluarganya. Mana keluarga gue yang masih miskin? Kasih modal, kerja, wah. Tuh Cina tuh. Makanya selesai Cina. Kita kan boro-boro. Nah itu masalah di kita. Padahal mereka mempraktekkan ayat ini doang. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, setelah selesai sama diri kita, selesai dengan keluarga. Itu dulu yang diselesaikan. Nah, kita kadang-kadang salah fokus gitu. Pikirnya keluar, padahal keluarga sendiri belum selesai gitu. Cina sukses gara-gara itu. Nah, itu dia. Cina. Ya kan? Orang bilang katanya orang Indonesia ini miskin gara-gara terlalu banyak penduduk gitu ya. Cina lebih banyak penduduknya dari kita. Cina lebih banyak, kenapa dia maju kita kagak? Padahal dia lebih banyak penduduknya. Ya kan? Padahal dia lebih banyak penduduknya. Nah, itu dia ya. Sebenarnya cukup ngamalin ini aja. Ayat ini selesai semua. Jadi negara itu hanya akan turun tangan membantu orang-orang yang nggak punya keluarga gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi negara meringankan beban negara juga, karena setiap keluarga sudah fokus dengan anggota keluarganya masing-masing. Jadi yang diurus sama pemerintah orang yang nggak punya keluarga, itu aja. Gelandangan misalnya orang yang dibuang atau orang yang gimana orang tuanya kecelakaan kena tsunami meninggal dia sendiri, itulah yang diurus sama negara. Jadi kan meringankan. Kalau sekarang kan malah keluarga udah kesel sama dia udah buang masukin ke dinsos gitu. Akhirnya banyak tuh panti-panti itu. Padahal masih ada nggak keluarganya tuh? Masih banyak keluarga. Kenapa orang tuanya ditaruh di sana? Padahal waktu dia kecil yang ngurus orang tuanya. Giliran udah gede nggak sanggup ngurus emak kita, taruh di panti. Mana itu otaknya? Kasihan betul kan? Nah, yang kelima, kenapa sedekah? Karena ada satu pintu di surganya Allah. Dari semua pintu surga, inilah pintu yang paling mewah. Ini paling mewahnya. Kan ada orang yang sukanya puasa, ada namanya babur royan, ya kan? Ini satu pintunya mewah, yang jaganya beda, segala. Wah, inilah pintu surga yang ini tuh penjaganya mantap-mantap lah gitu. Penjaganya tuh sopan, selamat siang, ya. Silakan. Ya. Selamat di surga. Iya. Selamat belanja, boleh lihat barcode-nya. Oh iya, nah, pokoknya eksklusif ini pintu surga. Ini paling mewah, paling megah, namanya Babus Sakhoya. Dan Babus Sakhoya ini Allah peruntukkan untuk orang-orang dermawan khusus. Itu pintunya di situ. Itu amalan Al-Quran. Terus banyak sedekah, yang ketiga banyak berdoa. Banyak berdoa. Nah, disebutkan kalau para ulama berdoa itu jangan terlalu detail dan jangan terlalu singkat. Kalau terlalu detail, ya Allah saya pengen mobil Jaguar tipe sekian yang harganya sekian, ini detail sekali antum. Mau ngapain antum? Detail betul mau ngapain, dan jangan terlalu singkat juga. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau, amin. Ngapain pula? Singkat betul itu. Mintalah, doa itu bagian dari zikir. Ente minta sama Allah apa aja. Kata kayak Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'ala 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kayak gitulah. Kayak gitu. Doa yang nggak usah panjang-panjang tapi nggak singkat-singkat juga, tapi penuh makna gitu. Kayak ente merayu Allah. Doa itu merayu Allah. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Dan doa itu jangan memaksa.
Doa itu kita ikutin kemauannya Allah. Kita ikutin kemauannya Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan begitu. Ini akidahnya kuat betul Sayyidina Ali. Jika Ali berdoa dan Ali doanya diterima oleh Allah, Ali bin Abi Thalib senang, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena keinginan Ali bin Abi Thalib itu bagian dari keinginan Allah juga. Makanya Allah takdirkan. Jadi keinginannya Ali disukai oleh keinginannya Allah, kemudian terjadi. Tapi kalau seandainya Ali bin Abi Thalib berdoa dan doa Ali bin Abi Thalib tidak diijabah Allah, Ali makin senang, kata Sayyidina Ali. Gak diijabah tuh makin senang. Kenapa? Karena yang akan terjadi nanti bukan lagi keinginan Ali, tapi langsung keinginan Allah. Itu eksklusif dari Allah. Bukan lagi keinginan Ali, tapi langsung keinginan Allah. Itu eksklusif dan itu Ali lebih senang. Gak ada lagi campur tangan Ali, tapi langsung Allah yang milihin buat kita. Ini, itu kan eksklusif betul. Itu Ali tuh makin senang kalau nggak ada. Kan kalau kita kan doanya nggak diijabah, wah udah. Makanya kenapa di surat Maryam tuh Nabi Zakaria berdoakan qala rabbi inni wahanal 'adhu minni washta'ala ar-ra'su sayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria itu walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria dari waktu dia muda sampai dia tua dia selalu berdoa, ya Allah berikan aku anak. Ya Allah berikan aku keturunan. Ya Allah berikan aku keturunan. Dan dari mulai saya muda sampai detik ini saya berdoa kepada Allah, dan demi Allah saya tidak pernah merasa Allah mengkhianati doa-doa saya. Padahal belum diijabah tuh. Belum diijabah tuh sama Allah tuh. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah merasa bahwa doanya itu ditolak sama Allah. Itu hebatnya Nabi Zakaria. Nah, kita doa udah berapa lama tuh? Terus nggak diijabah sama Allah, bagaimana perasaan kita? Itu menentukan hubungan kita sama Allah seperti apa. Kalau Sayyidina Ali, dia punya hubungan eksklusif sama Allah. Makanya karena kita seorang abd, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, apa arti liya'budun? Liya'budun dari kata abdun. Abdun itu artinya hamba. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepada Allah, apapun bentuknya, menghamba. Namanya seorang hamba itu hanya mengikuti keinginan tuannya. Itu harus ingat konsep seorang hamba. Hamba itu hanya mengikuti keinginan tuannya dan melepas keinginan pribadi. Ikutin aja keinginan Allah. Tapi kita kan manusia punya keinginan, boleh nggak mengikuti keinginan kita? Boleh, dengan catatan keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, baru ikutin. Kalau nggak sesuai, tinggalkan keinginan pribadi, ikutin keinginan Allah. Itu konsep liya'budun. Ikutin aja keinginan Allah. Dan kalau udah kayak begini, nggak ada kata kecewa. Kalau udah kayak gini, nggak ada kata kecewa. Yang sering kecewa itu kita punya keinginan, nggak terjadi, kecewa. Gara-gara siapa? Gara-gara kita nggak ngikutin keinginan Allah, hanya mengikuti keinginan pribadi, itu yang bikin kecewa. Kalau udah ngikutin keinginan Allah, ya sudah. Ikutin keinginan Allah, nggak ada tuh kata kecewa, lepas itu semuanya. Begitu. Paham ya? Oke. Begitu ya. Nah, mungkin itu dulu dari aneh, bro-bro semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf nih, tadi agak terlambat sedikit karena aneh dari lapas tadi, belum sempat kemana-mana langsung ke sini. Mudah-mudahan biidznillah taala aneh juga minta maaf agak kurang sehat hari ini. Allah lagi sayang sama aneh, alhamdulillah. Lagi dihapus dosanya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Kalau misalnya gue nggak sakit-sakit, ntar gue kayak Fir'aun. Fir'aun itu kenapa ngaku Tuhan? Karena memang dia nggak pernah sakit. Wah, lu sakit semua, gue nggak, berarti gue Tuhan. Alhamdulillah Allah menunjuk aneh nggak jadi Fir'aun gitu, karena Allah masih ngasih aneh sakit. Alhamdulillah, berarti Allah tandanya sayang sama aneh. Kesedak doang. Oke, tidak ada cukup sekian. Kalau ada mau yang tanya jawab, ahlan wa sahlan. Anda serahkan kembali ke MC. Ya, silakan. Terima kasih atas studinya, atas materinya luar biasa. Silakan ini bertanya, silakan. Boleh, silakan. Boleh. Ustaz Bob. Doa juga sih, kan katanya jangan doa yang memaksa. Itu boleh di contohnya, tidak boleh memaksa kita. Memaksa ini, jadi memaksa itu jadi gini. Coba kita mengacak ke diri kita sendiri. Seandainya kita berdoa,
seringnya kita yang mengikuti kemauan Allah, apa Allah dipaksa untuk mengikuti kemauan kita? Itu aja. Seringnya kita punya urusan langsung pas ada urusan ada ini langsung libatin Allah, atau kita memang biasa melibatkan Allah gitu. Nah, itu aja barometernya di situ tuh. Nah biasanya kita ada masalah, kemudian Allah dipaksa, Allah selesaiin atau gimana? Nah itu kita lihat aja dari situ. Nah itu seringnya kita ngikutin Allah, apa kita paksa Allah untuk ikutin kita? Nah, kalau kayak gitu Tuhannya yang mana nih jadinya nih? Nah, repot nih. Itu aja sebenarnya. Nah itu aja sebenarnya. Sering kali kan kita begitu. Ya termasuk aneh juga mungkin ya. Kita sering kali mintanya yang kedua. Ada masalah baru, ya Allah selesai ini ada masalah. Waduh gitu tuh. Lu yang bikin masalah, gue yang nyelesain itu. Tapi subhanallahnya Allah tuh maha karim gitu. Allah selesaiin juga kok, ya kan? Allah selesaiin juga kok masalahnya. Allah tuh maha karim gitu. Allah maha karim. Alhamdulillahnya ini harusnya menjadi introspeksi ke diri kita bahwa sebenarnya Allah itu tidak pernah transaksional sama hambanya. Allah tuh kita ibadah sama Allah nggak transaksional. Karena kalau misalnya seandainya kita transaksional, kayaknya kita udah mati semua nih sekarang. Udah nggak hidup kita ini. Berapa kali kita maksiat tiap hari, ya kan? Iya kan? Kalau transaksional kayaknya mati semua kita nih, nggak ada yang hidup nih. Subhanallahnya Allah nggak pernah transaksional sama kita. Ada yang bilang sholat duha memperlancar rizki, akhirnya sholat duha buat rizki segala macam, ya kan? Terus tiba-tiba satu hari dia nggak sholat duha, apa rizkinya Allah stop? Enggak, Allah tetap, Allah kasih napasnya masih ada sampai sekarang tuh. Walaupun nggak sholat duha tetap rizkinya ada, Allah kasih rizkinya, ya kan? Itu bukti Allah nggak pernah transaksional sama kita. Cuman seringkali kita yang transaksional sama Allah. Ya Allah aku udah beribadah ya Allah, tolong ijabah yang aku udah beribadah ya Allah. Makanya ada Kiai Maimun Zubair pernah bilang begini, jangan pernah berkata bahwa doamu belum diijabah sama Allah, tapi introspeksilah dirimu, introspeksi diri kita ini. Untung ente masih beruntung ketika ente bermaksiat Allah nggak langsung azab gitu. Udah bersyukur aja di situ. Gak usah memaksa Allah untuk segera mengijabah doa hambanya, tapi bersyukur aja, karena ketika ente lagi maksiat pun Allah nggak pernah mengazab ente. Padahal ketika ente bermaksiat, kita bermaksiat itu pakai rizki dari Allah. Ketika kita bermaksiat kita pakai mata dari Allah. Ketika kita bermaksiat kita pakai tangan dari Allah. Ketika kita bermaksiat kita pakai mulutnya dari Allah. Bahkan pakai nafas dari Allah. Itu kita pakai buat maksiat, itu nggak diazab sama Allah gitu. Terus giliran doa mintanya diijabah itu cepat gitu. Wah la ilaha illallah. Ya sah ya teh. Ah itulah kayak gitulah kira-kira. Itu konteks memaksa tuh begitu. Seringkali kan kita begitu. Kita paksa Allah untuk Allah selesaiin nih. Ya Allah ada ini, tolong bayarin. Ya Allah. Aduh. Gitu. Udah, lepas aja. Kalau bisa memang hubungan kita baik gitu. Pasti beda hubungan Allah juga. Kalau kita nggak ada masalah tapi kita tetap berhubungan baik sama Allah. Ketika berhubungan baik sama Allah terus walaupun nggak ada problem, nggak ada masalah, ketika ada masalah nggak perlu ente itu, Allah langsung tahu, Allah kasih loh. Beda cerita kalau kita datang pas lagi ada masalahnya doang. Pas ada masalah baru datang, nggak ada masalah hilang. Coba jangan usah yang lain, coba ente aja kalau punya teman kayak begitu gimana? Ada masalah datang lu, nggak ada hilang lu. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Kayak gitu lah kira-kira. Wallahu a'lam. Ya, iya, Sultan. Kedinginan kan? Katanya lagi sakit ya? Iya. Enggak, aman. Sekarang mau naik masa? Size dulu. Jadi bridgingnya bagus, terkait pemanasan di bulan Rajab, Rajab Syakban atau menuju Ramadan yang fokus ibadahnya itu baca Quran kan ya. Nah ini kalau aneh Ustaz membagi Quran itu dalam berinteraksi 3 untuk saat ini Ustaz. Oh masya Allah. Jadi kayak tadarus, baca murajaah sama ziyadah nama Ramadan. Nah cuma belakangan ini agak bingung mana yang harus difokusin sehingga tadarus itu udah lama ditinggalin. Jadi cuma fokus ziyadah sama murajaah. Ya. Nah nanti kalau Ramadan kan kayaknya orang berlomba-lomba untuk khatam gitu ya. Nah baiknya tuh gimana ya Ustaz?
Apakah udah fokus nambah hafalan aja atau kayak Imam Syafi'i? Ya, sebenarnya gini, kalau aneh pribadi, aneh melihat Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan Al-Quran ini bisa dijadikan hudan kalau kita paham maknanya, baru kita bisa ngerti. Nah, walaupun nggak salah, kalau kita baca Quran juga walaupun paham nggak paham, tetap pasti Allah ganjar tuh pasti, nggak mungkin nggak. Gitu. Pasti Allah akan ganjar Al-Quran itu, karena memang Al-Quran sendiri sudah mukjizat. Dari Qurannya aja udah mukjizat. Dari Qurannya aja udah mukjizat. Ya kan? Allah udah bikin Al-Quran ini dipermudah sama Allah kan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran ini sudah Allah permudah untuk diingat. Jadi Al-Quran ini salah satu sarana kita buat mengingat Allah. Karena ini salah satu sarana untuk mengingat Allah, Allah bikin dipermudah Qurannya. Apa salah satu kemudahan Allah yang Allah berikan buat Al-Quran? Salah satu kemudahannya Allah sudah mengangkat rasa membosankan dari Quran. Beda antar males sama bosan. Membosankan itu eksternal, faktor kegiatannya nih bikin kita bosan. Kalau males itu internal. Apa buktinya Allah sudah angkat rasa membosankannya? 24 tahun sholat kan? Ya. Tiap hari baca Al-Fatihah berapa kali? Sehari minimal 17 kali kan? Minimal. Itu sholat dari umur berapa? Anggaplah umur 8 tahun. Ya kan? Anggap umur 8 tahun udah mulai. Nah, ya 8 lah ya. Oke, 8 sampai 24 tahun udah berapa tahun tuh? Nah, 16 tahun ente ngulang-ngulang surat Al-Fatihah pernah bosan nggak? Allahu Akbar. Lagi. Bosan betul. Baru tadi gua Al-Fatihah udah Fatihah lagi. Ada ente ngerasa bosan? Ada ente ngerasa bosan baca Al-Fatihah? Iya. Coba kalau seandainya itu bukan Quran, coba kalau seandainya itu bukan Quran, ente ulang itu tiap hari. Itu. Ya kan? Bosan nggak tuh kira-kira? 17 kali ente ulang tuh tiap hari. Itu yang wajib, belum ente pakai yang sunnah. Tiap hari ente baca itu. Pernah ngerasa ada rasa bosan gitu? Pernah? Nggak ada. Dan baca Quran itu juga nggak akan bosan, yang ada malas, itu aja. Bosannya udah hilang tuh. Jadi faktor Qurannya sudah Allah hilangkan sifat bosan. Beda sama buku-buku yang lain. Coba aja ente baca buku ayat-ayat cinta, ente baca berapa kali ente kuat hatam tuh. Coba ente baca, lama-lama bosan ente baca itu terus. Ya karena memang dia nggak punya jaminan. Novel itu nggak punya jaminan. Seseru apapun novel itu, coba ente baca 50 kali. Nah sampai detik ini tuh udah berapa kali hatam Quran tuh? Banyak kan? Ulang terus, diulang terus. Tiap Ramadan minimal berapa kali itu? Ente ulang terus, nggak ada bosan-bosannya. Nggak ada bosan-bosannya. Karena memang Quran itu nggak ada sifat membosankan. Yang ada, yang tinggal kita lawan nih diri kita ini. Malesnya, ini kan faktor kita gitu. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, demi Allah seandainya hati manusia itu bersih, hati manusia itu suci, dia tidak banyak berlaku maksiat, dia tidak akan pernah puas dengan Quran. Pasti dia pengen baca Quran terus. Pengen bermuamalah dengan Quran, apapun itu bentuknya. Entah ditadaburin, entah dihafal, entah dibaca, apapun muamalahnya, dia merasa senang dengan Quran. Dia merasa tenang dengan Quran. Itu karena faktor itu. Nah, jadi nanti masuk bulan Ramadan, tinggal kita lihat. Target kita apa? Kalau bisa semuanya dapat. Kita bagi rata. Tilawah kita dapat, karena sebenarnya satu sama lain itu saling ini, murojaah itu salah satu cara murojaah dengan cara membaca. Salah satu cara murojaah dengan cara membaca. Ada guru ana itu, dia sudah hafal Al-Quran di luar kepala, sudah, maksudnya hafal Quran kayak Al-Fatihah, tapi sampai detik ini beliau masih ngambil mushaf, masih dia baca. Kenapa masih dia baca? Mata saya rindu sama Quran. Dia masih punya mata yang punya hak untuk melihat Quran. Kalau sudah hafal kemudian ditaruh, udah mata ini berhenti. Mata ini berhenti gitu. Paham nggak maksudnya? Mata ini berhenti. Nggak ada lagi, udah selesai gitu. Jadi ini aja. Sedangkan mata dia masih butuh, tangan dia masih pengen menyentuh Al-Quran. Mata saya masih rindu untuk melihat Al-Quran.
Jadi masih semua anggota tubuh itu masih. Jadi yang punya hak dengan Quran bukan hanya mulut, mata, dia juga rindu mata juga dengan Quran, tangan juga masih rindu juga. Nah, kayak begitulah kira-kira. Pikiran dengan cara apa? Diberikan ilmunya Al-Quran, tadabbur, kita baca tafsirnya, kita baca terus. Tinggal kita bagi aja. Jadi misalnya untuk tilawah, oke, nggak apa-apa, untuk satu hari, untuk Ramadan ini saya cukup 2 kali saja hatamnya. Kalau 2 kali hatamnya kan berarti cuma 4 lembar kan. Ente sehari istiqomah ba'da sholat 4 lembar juga kebaca tuh. 2 kali hatam, 4 lembar aja. Kalau 4 lembar kan berarti 1 hari 2 juz. 30 hari 2 kali hatam Quran. Oke, untuk tilawah saya cukup segitu. Misalnya gitu. Nah, selebihnya saya pakai untuk hafalan. Masih banyak waktunya tuh. 4 lembar paling baca berapa menit? Ya kan? Paling baca berapa? Tinggal di manage aja sebenarnya. Itu bisa semuanya dapat itu. Itu bisa semuanya dapat. Tinggal di manage aja. Gitu. Wallahu alam. Allah ibarik fi akhar. Ada lagi? Bebas nanya aja. Ada lagi? Apa aja bebas. Ahlan wa sahlan. Ya. Bapak Bob. Ya, Bapak Bob, silakan. Ya. Kan kadang mungkin pernah kita di satu waktu, mungkin ada gitu ya, pernah di kondisi yang kayak bahkan dengan Al-Quran aja nggak ada doa setiap hari gitu kan. Nah, apakah itu tanda kita lagi mungkin Allah jadinya jauh juga ke kita atau gimana sih? Atau memang intinya itu ya? Intinya gini. Kondisi ketika kita Ya. lagi jauh dari Al-Quran. Sebenarnya gini, kondisi jauh dari Al-Quran itu bukan dilihat dari dia itu megang Quran atau enggak, bukan itu dilihatnya. Misalnya bagaimana saudara-saudara ente yang di dalam penjara Israel? Apa mereka dikasih Quran? Enggak. Tapi dengan kondisi itu mereka masih mendiskusikan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Mereka masih berpikir terkait ilmu-ilmu yang ada di Quran. Lisan mereka masih dipakai untuk murojaah walaupun surat Al-Ikhlas, walaupun surat An-Nas. Itu kan pasti. Sebenarnya kalau kita mukmin yang taat, nggak mungkin kita jauh dari Quran. Mustahil. Wong sholat aja kita baca Quran kok. Kalau yang taat ya. Wong sholat aja kita baca Quran. Jadi sebenarnya tinggal dilihat frekuensi kitanya aja. Para sahabat juga naik turun kan? Naik turun. Sahabat juga sama naik turun. Para sahabat juga nggak ujuk-ujuk dia stabil imannya, enggak. Dia juga naik turun sama, prosesnya sama kayak kita, sama aja lah, persis kayak kita nih. Bahkan mungkin para sahabat memulainya dari minus. Kita kan enggak. Umar bin Khattab pernah waktu sebelum dia muslim. Umar bin Khattab tuh, dia taruhan sama temennya, kalah dia. Lari keliling kota bugil. Waktu masih non muslim. Khalid bin Walid perang Uhud, bunuh orang dia, ya kan? Perang Uhud kan kita galah gara-gara siapa? Gara-gara Khalid, ente tahu Khalid bin Walid, ya kan? Gara-gara Khalid itu loh. Coba ente lihat sejarah tuh, pasukan berkuda yang ngasih komando buat ngelilingin bukit Jabal Rami itu siapa? Kalau bukan Khalid, kan Khalid, ya kan? Pernah ada yang bunuh orang di sini? Gak ada kan? Mereka mulainya dari minus mereka. Kita alhamdulillah kita terlahir sudah muslim bro. Kita sudah muslim terlahir nih. Jadi kita sebenarnya punya potensi yang sama. Kita punya potensi untuk bisa seperti itu. Jadi tinggal kita gimana cara muamalahnya aja sama Quran. Jadi misalnya kita lagi sibuk lagi apa gitu kan. Setidaknya misalnya ente luangin 5 menit aja setelah sholat gitu. 5 menit setelah sholat misalnya lagi duduk ya 5 menit baca apalah, kita sudah hafal apa di otak kita kan pasti udah terinstal walaupun beberapa surat Al-Quran tuh pasti udah apalah yang ada di otak kita, An-Naba kek, An-Nazi'at kek, atau kayak Imam Syafi'i walaupun gak megang mushaf lagi aktivitas mulutnya bergerak, itu aja. Sesimpel itu sebenarnya sih, jadi nggak mesti yang hilang gitu. Sebenarnya kalau misalnya orang biasanya kita bisa lihat aja, termasuk aneh pribadi. Ketika kita sudah mulai jauh dari Quran, sebenarnya yang diintrospeksi bukan Qurannya, tapi amalannya. Tapi amalan kitanya nih.
Amalan kita ya. Sebenarnya yang harus diintrospeksi itu amalan kita. Dari mana ngelihatnya? Karena sebenarnya itu barometer dari Umar bin Khattab. Kalau kolbu seseorang itu bersih, suci, kan konteksnya itu kan maksiat. Konteksnya itu kan ke arah situ. Itu pasti dia tidak akan bosan dengan Al-Quran. Kita lihat aja diri aneh pribadi khususnya ketika mungkin kita sudah jauh dari Al-Quran, yang diintrospeksi pertama bukan ini. Karena Al-Quran ini hanya dampak. Ibarat kayak kebakaran, dampaknya asap. Tapi jangan fokus dengan asap. Fokus dengan api. Yang kita padamkan api. Ketika api padam, asap pun akan hilang. Sama ketika kita mulai jauh dari Al-Quran, istighfar langsung. Astagfirullahaladzim, amalan apa nih? Sama kayak Imam Syafi'i tadi, ketika hafalan Qur'annya hilang, dia bukan jangan fokus ke sini dulu. Makanya yang disuruh introspeksi sama gurunya apanya dulu? Amalannya dulu. Tinggalin maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Begitu juga dalam rumah tangga nanti antum kalau berumah tangga. Ketika suasana rumah tangga itu lagi agak berbeda, coba introspeksi. Karena suasana rumah tangga tergantung kepalanya. Itu kepalanya kita, bro. Kepalanya kita. Pak Ustaz, tapi betul al-madrasatul ula al-um. Sekolah pertama bagi anak adalah ibu. Tapi harus ingat, baik buruknya sekolah tergantung kepala sekolahnya. Benar kan? Sekolah sebagus apapun, kepala sekolahnya nggak bisa mimpin, rusak itu sekolah. Sebagus apapun fasilitas yang ada di dalam sekolah itu, kalau kepala sekolahnya nggak bisa mimpin, hancur sekolah itu. Ini tergantung kepala sekolah, gimana dia mimpin. Ya kan? Walaupun nggak ada bangunan sekolah, cuma ada kebun doang. Kalau kepala sekolahnya out of the box, kepala sekolahnya cerdas, pintar, jadi sekolah alam. Bisa sama dia kebun jadi sekolah. Nggak mesti pakai bangunan. Gitu. Bisa kalau kepala sekolahnya cerdas. Jadi tergantung nih kita nih sebagai. Jadi kita tinggal lihat nanti. Laki-laki bahasa Arabnya apa? Oke, ada yang bilang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Al-Qur'an yang bilang, tapi ente harus bedakan. Al-Qur'an itu misalnya ar-rijal, kita katakan laki-laki gitu kan. Tapi adz-dzakar itu apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dzakar artinya apa? Dan aku telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Terus ar-rijal juga laki-laki. Adz-dzakar juga laki-laki. Al-Quran itu nggak mungkin mendefinisikan satu arti dengan dua kata untuk hanya memaknai satu arti, itu nggak mungkin. Pasti ada perbedaan antara az-zakar dengan ar-rijal, itu pasti ada. Zakar ini jenis, kita diciptakan dari jenis laki-laki. Tapi yang dikatakan untuk menjadi pemimpin itu ar-rijal, bukan az-zakar. Ar-rijal itu laki-laki yang memiliki sifat kelaki-lakian, bijaksana, perkasa, hebat, terus mampu menyelesaikan masalah, solutif, tidak emosian. Nah, itu ar-rijal. Dan ini yang hanya bisa memimpin perempuan, bukan az-zakar. Jadi ingat, nggak semua laki-laki bisa jadi pemimpin. Kita kan laki-laki, kita pemimpin. Ntar dulu, yang disebut di Quran pemimpin itu bukan az-zakar tapi ar-rijal. Ar-rijal yang bisa mimpin. Rijal tuh yang nggak cuma sekedar jenis kelaminnya laki-laki, enggak. Ya dia laki-laki, ngerti nggak maksudnya laki-laki? Laki-laki, dia bijaksana, dia solutif, dia tidak emosian, itu ar-rijal tuh. Nah, itu yang bisa jadi mimpin. Jadi nggak semua laki-laki bisa memimpin. Wallahu a'lam. Gitu Mas Bro. Ada lagi? Ahlan wa sahlan. Dul. Abdul. Oh ya, Abdul. Mana ya, Dul? Bebas aja. Di sini mah forum bebas gitu, forum bebas. Nanya aja, kalau mau nanya aja. 12 menit lagi Pak. Iya, 12 menit lagi. Monggo. Ustaz Sultan. Iya. Ahlan. Gimana Ustaz? Menarik soal suami yang mencari nafkah untuk istrinya pergi keluar karena beberapa kata senilai jihad. Terus menuntut ilmu. Nah, pada dengar hadis dari Ustaz tadi Hidayat soal menuntut ilmu kan, ketika dia keluar
Ya. tersebut selama perjalanan, dan itu bukan pergi doang kayak PP. PP. Nah, kalau kan teman-teman di sini pada jauh nih jaraknya, Depok, Jakarta, Timur, kali ya. Nah itu kalau ini ya pada nah itu kalau tadi kan niatnya untuk mencari nafkah gitu ya katanya. Nah itu kayak gitu juga kan Iya. didoakan mereka. Pasti selama kita memang niatnya ikhlas untuk menuntut ilmu atau mencari nafkah di jalan Allah, apapun yang kita lakuin apalagi zaman sekarang mungkin kalau mencari nafkah nggak mesti keluar rumah, cukup begini-gini aja, itu juga hitungannya, itu kan mencari nafkah juga. Jadi selama dia duduk mencari nafkah gini-gini kan itu kan capek juga bro, duduk, ya Allah itu jihadnya itu, jari ente itu jihad juga itu, mencari nafkah itu, itu juga bagian dari mencari nafkah, itu fisabilillah. Kalau kita kesetum saat meninggal itu syahid insyaallah. Syahid insyaallah. Jadi apapun kondisinya, ketika kita sedang menuntut ilmu, sedang mencari nafkah, apapun yang dia cari nafkah, dipastikan itu nafkah yang halal, dengan cara yang halal, dijemput dengan niat ikhlas. Ingat, lagi-lagi niat. Ya kan, lagi-lagi niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu akan dikerjakan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu hanya akan Allah berikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lagi-lagi niat. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan hanya zahirnya. Oke, zahirnya dia keluar rumah mencari nafkah, misal. Zahirnya. Tapi yang Allah lihat batinnya juga. Dia mencari nafkah buat yang mana nih? Buat yang di rumah apa yang di rumah lain? Beda nih. Nah, beda lagi tuh. Walaupun zahirnya begitu. Walaupun zahirnya begitu. Jadi ingat, antara zahir dengan batin harus sinkron nih. Zahir dengan batin harus sinkron. Memang betul-betul niat, ya Allah saya keluar rumah, saya ingin mencari rizki buat anak istri saya. Nah itu juga harus sinkron. Jadi bukan hanya zahirnya saja yang keluar, tapi memang batinnya juga memang diniatkan memang untuk itu. Dan Allah akan mengganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini kan gara-gara itu tuh. Awalnya gara-gara apa? Ini hadis ini turun gara-gara apa? Keluar dari lisan Rasul gara-gara apa? Ada yang tahu nggak? Hijrah. Bukan cuma hijrah. Hadis ini dikenal sama kalangan para ulama muhadditsin, itu dinamakan hadis Ummu Qais. Dinamakan hadis Ummu Qais. Kenapa dinamakan hadis Ummu Qais? Gara-gara ini asbabul wurud hadis ini, ada salah seorang sahabat Nabi, nggak disebut sahabat Nabi di sini, yang dia tuh ketika dapat perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia semangat. Siap, saya semangat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Wah, orang ngeliat dia, masya Allah. Tapi rupanya dia niat hijrah dari Mekah ke Madinah gara-gara pengen nikahin janda di Madinah. Namanya Ummu Qais. Ketahuan sama sahabatnya, dilaporin ke Rasul lah, muncul hadis ini. Hadis ini untuk menyindir, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kan sama-sama, mau sahabat yang lain kan sama-sama pindah dari Mekah ke Madinah, tapi dapat ganjarannya beda-beda, tergantung apa yang dia niatin. Makanya disindir sama Rasulullah. Lanjutin apa hadisnya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, dia pun akan mendapat Allah dan Rasulnya di tempat dia hijrah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Seandainya dia berhijrah hanya ingin mendapatkan dunia dan segala macam kenikmatannya, aw imra'atin yankihuha, atau hanya karena ingin menikahi seorang wanita, disindir sama Rasulullah. Ini kan lanjutan hadisnya begitu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan di tempat dia hijrah. Ya sudah, itu aja yang dia dapat. Jadi tergantung. Jadi memang betul-betul diniatin, ini niat kita buat apa gitu. Buat apa nih niat kita nih? Kita keluar buat nyari nafkah. Ya Allah, untuk nyari nafkah karenamu ya Allah. Itu beda, feel-nya beda. Coba aja ente rasain. Sebelum ente keluar rumah nih, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya betul-betul berniat untuk mencari nafkah untuk anak istri saya. Itu feel-nya beda. Coba aja rasain. Jangan sekedar lewat cari nafkah kayak rutinitas gitu, jangan. Niatin. Kalau ini Ustaz, untuk mengumpulkan modal nikah gitu kan. Jika diri itu juga sama. Itu juga sama. Nah,
Gini, setiap ini penting nih. Setiap dalil ada tempatnya. Setiap dalil ada tempatnya. Dan setiap tempat itu ada dalilnya. Seringkali ini kita ini tidak menempatkan dalil pada tempatnya. Sering, aneh nemuin itu. Suami ini lagi kesel sama istrinya, yang dikasih dalil buat istrinya mulu. Oh, istrinya kesel sama suaminya, bikin dalil buat suaminya mulu. Jadi ngadu dalil tuh dia tuh. Ngadu dalil. Contoh misalnya yang tidak pada tempatnya. Ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para wanita, kalimatnya kata Rasul, mudahkanlah mahar untuk calon suamimu. Kalimatnya mudahkan, bukan murah. Beda nih sama murah. Mudahkan mahar untuk calon suami. Itu hadis untuk perempuan. Untuk laki-laki hadisnya, wahai para laki-laki, berikan mahar terbaik untuk calon istrimu. Itu dalil untuk seorang suami. Ini kadang-kadang kebalik. Kebalik nih. Yang perempuan kasih dong yang terbaik. Kan dalilnya begitu. Lu ngasih dong yang terbaik buat gua. Nabi kan yang ngomong gitu. Nah, kalau itu hadis keluar dari lisan seorang perempuan, feel-nya beda nih di kita nih. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Kalau hadis yang buat perempuan keluar dari lisan laki-laki, mudahinlah. Kan hadisnya jelas. Mudahinlah, masa segitu? Mudahinlah. Kok begitu? Jadi beda gitu loh. Paham gak maksudnya? Nah, jangan ketukar nih hadis gitu loh. Jangan ditukar. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau hadis itu memang untuk laki-laki, harusnya hadis itu keluar dari lisan laki-laki, bukan dari lisan perempuan. Kalaupun itu hadisnya untuk perempuan, itu harus keluar dari lisan perempuan, bukan dari lisan laki-laki. Tapi kalau dibalik, itu malah merendahkan derajat ente sebagai laki-laki. Coba aja. Mudahinlah gitu. Kan Nabi bilang begitu. Kan itu nggak ngerasa ngerendahin diri lo tuh, lo ngomong begitu. Dan juga sama, kan Anda pernah bilang, laki-laki itu menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya, bukan kebutuhan. Kemampuan, bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai kemampuan. Laki-laki itu mendapatkan tanggung jawab dari Allah menafkahi istrinya sesuai kemampuan dia, bukan sesuai kebutuhan. Bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya berapa? Ente sanggup menafkahi, misalnya gaji ente 10 juta. Nah, rupanya misal 2 juta buat keperluan pribadi, terus 3 juta buat kebutuhan misalnya rumah segala macam. Oh, saya bisa menafkahi istri saya 5 juta. Oke, kasih 5 juta. Kemampuannya berarti 5 juta. Berarti kalau ente kurang dari 5 juta, ente zalim sama istri ente. Paham gak maksudnya? Kayak gitu. Jadi sesuai kemampuan ente berapa? Jangan sampai misalnya gaji ente 20 juta ngasih istri 2 juta. Zalim ente. Jadi dilihat. Jadi standarnya ada di ente. Kan ente kepala sekolahnya nih, ya enggak? Ente kepala sekolahnya nih. Ente lihat, oke, gaji saya 10 juta. Untuk rumah sekian, listrik sekian, air sekian, sekolah sekian, ini sekian, ini sekian. Oke, saya sudah bagi. Berarti 5 juta untuk istri saya, yang 3 juta, misalnya 2 juta buat makan, 1 juta buat buat anak jajan apa semua segala macam, 2 juta buat saya jaga-jaga. Oke, kasih tuh 8 juta buat istri. 3 juta amanahin karena dia robbatul bait yang mengatur rumah tangga, ya kan? 5 juta buat dia dandan kayak apa kayak. Ente nggak mau istri ente cantik mulu di rumah, ya kan? Ente nggak mau, masa ngeliat istri ente daster bolong nggak ganti-ganti? Ya beliin, ya kan? Ente nggak mau, gitu kan? Biar istri ente cantik dandan di rumah, kalau ente pulang kan seger ngelihatnya. Nah, istri kan bisa begitu kalau dimodalin. Jangan nuntut doang gitu, tapi kagak mau modalin. Modalin lah, kasih dia modal, kan kayak gitu. Nah, itu sebagai robatul bait udah. Oke, kasih dia segitu. Sesuai dengan kemampuan, bukan kebutuhan. Karena kalau kebutuhan sekarang udah nyaru, tahu nyaru nggak? Nyambung ya. Iya, karena ini nih gara-gara TikTok gitu.
scrolling, standarnya beda di sini jadinya tuh. Jadi kalau hati-hati, makanya kalau saran aneh ke antum nih, kalau bisa pendapatan harus meningkat tapi gaya hidup harus tetap gitu. Gaya hidup tuh harus tetap gitu. Jangan sekali-kali naikkan gaya hidup. Karena aneh pernah waktu zaman Covid tuh aneh nganterin sendiri, bro. Masa gua nganterin beras sama Indomie, zakat fitrah tuh. Aneh datang ke perumahan, mobilnya 2, rumahnya gede, tingkat 2, gua kasih zakat ke dia. Waktu zaman Covid. Gua ngasih zakat ke dia. Gua bilang, rumah gua gedean rumah dia. Gua aja malah bayar zakat, nggak nerima zakat. Kok dia nerima zakat? Otak gua kan berontak gitu. Mana tuh? Gak masuk akal gitu. Rumah gua sama rumah dia gedean rumah dia. Gua bayar zakat, masa yang nerima dia kan gitu. Ternyata ya Allah, kasihan. Gaji dia 100 juta gitu. Rupanya waktu Covid kena pemotongan. Dia hanya dapat 50, 50-nya udah buat nyicil rumah, nyicil mobil. Habis. Kasihan dia. Kasihan itu. Karena gaya hidup tuh kalau udah meningkat susah turunnya, bro. Serius. Gaya hidup tuh kalau sudah meningkat susah turunnya. Nabi Muhammad itu kaya dia, tapi nggak pernah naikin gaya hidup. Nabi Muhammad itu kaya, makanya biasa aja. Nabi Muhammad biasa. Umar bin Khattab itu miliaran per bulan itu penghasilan beliau. Tapi karena gaya hidupnya nggak pernah meningkat, dia biasa aja. Nah, kayak gitu nih. Gaya hidup ini sewajarnya saja. Gaya hidup itu sewajarnya saja. Yang penting jangan naikin aja gaya hidup. Insya Allah aman hidup kita. Kita akan kaya terus. Sebenarnya kalau pengen free finance itu mudah. Ada yang cita-cita menjadi free finance. Ada yang bilang standarnya apa free finance? Standarnya satu cukup aja. Allah bilang wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah itu tidak menciptakan orang miskin. Allah itu menciptakan kaya dengan cukup. Allah tidak pernah menciptakan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu miskin. Standar miskin itu di situ. Standar miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Udah itu miskin. Mindset. Apa namanya? Mindset. Standar miskin di situ aja. Orang yang tidak pernah merasa cukup miskin. Itu punya duit 2 miliar, keinginannya 3 miliar, miskin. Coba aja. Ini nggak pernah cukup, ya miskin lah. Orang miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Gak ada, Allah tuh nggak zalim. Allah udah bilang inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah yang bilang aku sudah mengharamkan kezaliman atas diri. Gak mungkin Allah itu zalim, gak mungkin. Gak mungkin Allah itu zalim. Udah sesimpel itu. Dengan mindset kita aja di rumah. Misalnya nih, gaji 4 juta misalnya, masih jomblo. Jomblo berapa sih? Makan apa sih? Warkop juga paling ya. Kan makan siang. Iya kan bisa gratis. Misalnya kebutuhannya ya paling 1,5 juta lah. Jangan dinaikin itu kebutuhannya, bukan keinginan, kebutuhan. Paling jomblo mas 1,5 juta cukup. Gitu kan. Masih sisa berapa dari 4 juta? Masih 2 juta. 1 juta kasih emak. Tuh biar nambah rezeki lu. Buat nikah. Masih. Masih ada berapa? 1,5. Berarti sebenarnya dengan 1,5 itu dia bisa hidup sampai bulan depan. Berarti dia sudah free finance 2 bulan sebenarnya. Free finance 2 bulan. Nyampe bulan depan dapat lagi nggak? Dapat lagi. Cuy. Ya udah jangan naikin. Jangan itu dapat. Gua naikin sekarang jadi 3 juta. Nggak usah tetap ya. 1,5 juta. Ya 1,5 juta. Kita kasih emak. Berarti masih sisa berapa duitnya? Masih ada 3 juta yang bulan kemarin sama yang bulan ini. Berarti dia free finance buat berapa bulan? 2 bulan. Bulan ke depan dia free finance. Masih hidup ya? Masih hidup. Terus kalau dibikin pola kayak begitu
setiap itu dia free finance sebenarnya dengan 4 juta itu bisa free finance sebenarnya. Naikin aja gaya hidup, itu aja simple. Itu aja sebenarnya, sesimpel itu sebenarnya. Kalau mau free finance, dan itu yang aneh lakuin gitu, sama istri aneh. Alhamdulillah free finance, aman, aman aneh. Gitu. Sebenarnya sudah Allah cukupkan ya. Ya. Terima kasih. Ya kita masih belum free finance, Pak. Free fire itu. Ya gitu aja. Yang bikin kan kadang-kadang awalnya 2 juta kebutuhannya sekian. Pas naik gaji 4 juta kan berubah tuh langsung. Wah, langsung berubah tuh. Keinginannya meningkat tuh. Ini jangan jaga ke saya semua ya. Keinginan meningkat, repot. Itu diingatkan ke kalian semua ya. Gitu. Beda cerita kalau untuk bisnis misalnya, kayak guru aneh misalnya dia punya perusahaan, dia mobil tetap aja Avanza. Dia beli Alphard itu buat klien, bukan buat dia gitu. Paham gak maksudnya? Buat klien bukan buat dia. Dia mah ya yang bayar pajak siapa? Perusahaan kok, yang bayar bukan gue kan gitu. Dia pakai hanya buat apa? Ya buat klien ya. Mobilnya tetap pakai itu. Nah, kayak gitulah kira-kira itu bisa dibedakan di situ. Mana kebutuhan, mana keinginan. Itu harus dibedain. Kalau memang butuh silakan monggo, nggak masalah kok dengan itu. Tapi kalau memang itu tidak butuh-butuh amat gitu, kalau bisa nggak usah. Awal gaji 10 juta mobilnya Avanza. Naik 30 juta jadi Fortuner. Naik 50 juta, naik 60. Nah, nanti pas tiba-tiba udah beli Alphard atau beli apa ya? Mobil Camry misalnya. Ya kan, udah tinggi dia, tiba-tiba Covid muncul lagi. Nah, susah tuh turunnya tuh. Nah, untuk turun naik mobil Avanza lagi tuh udah nggak nyaman tuh. Untuk turun tuh dari Camry tiba-tiba naik mobil Avanza, udah nggak pede dia tuh. Standarnya udah tinggi. Untuk turun tuh susah gitu. Makanya jangan dinaikin, biarin aja. Biarin aja. Nggak apa-apa ente naik mobil Avanza gitu kan, tapi rizki ente, pendapatan ente seperti orang yang punya naik mobil Camry gitu. Nggak apa-apa. Itu lebih enak bro, lebih tenang hidup juga gitu kan. Bayar pajak Avanza berapa sih? La ilaha illallah kan gitu. Ya elah. Tapi padahal dia mampu buat yang itu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nggak usah dinaikin, biarin aja. Oh mantap. Kayak gitulah kira-kira. Ini buat antum-antum. Jadi intinya nggak ada ceritanya itu, kita nggak bersyukur tuh nggak ada ceritanya. Karena sebenarnya kita sudah cukup gitu. Berapapun itu sebenarnya sudah cukup. Tinggal kitanya aja ini bersyukur atau enggak. Gitu aja. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Barakallahu fikum.